Di sinilah kita, kalau kita lihat, saya akan menyarikan, Mbak. Jadi apa sih yang boleh kita kalau banyak yang mengatakan, Ustadz, apa itu ghibah syariah, bukan gitu. Ghibah yang syariah, ya ghibah syar'i gitu. Apakah ada? Emang ada? Begini, tidak ada. Itu hanya istilah yang kita buat gitu kan. Nah, yang lebih tepat adalah mengambil hikmah dari sebuah peristiwa. Ghibah itu kadang diperlukan, Mbak. Dalam konteks kemudian untuk sebagai tekanan sosial. Loh, kadang-kadang mohon maaf, sebuah kasus itu kalau nggak dighibah, nggak dibumingkan, kemudian malah kasus ini menguap, tidak diproses misalnya. Kadang-kadang digibahin banyak orang, sampai mana itu kok kelihatannya bebas-bebas saja, akhirnya dituntut secara adil misalnya. Itu juga bagian dari ghibah. Tapi ghibah yang kemudian terstruktur dengan baik. Itu bisa. Karena kalau kita sudah keseringan itu, nanti hati-hati loh. Salah satu dosa yang efek yang sangat luar biasa dari dari ghibah seperti itu adalah orang yang menghibah itu tidak kemana-mana, tapi yang dihibah itu malah kemana-mana. Artinya dia bisa jadi orang itu menjadi leading, menjadi bagus, menjadi luar biasa, sementara yang menghibah itu hanya di situ-situ aja. Jadi ghibah itu mirip calo. Dia cuma nawarin aja, Bandung, Jakarta, Solo, Surabaya. Yang lain pada terbang, kemana-mana, dia nggak kemana-mana. Yang lain pada sukses, dia nggak kemana-mana. Karena dari dulu kerjanya cuma ngomongin orang, yang diomongin. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman kos, apa kabar? Ketemu lagi kita di Kosakata, dimana kalau bukan di kita obrolin seputar Quran, Islam dan ceritanya. Nah, kalau ngobrol itu pasti kan banyak hal yang diceritain nih ya. Ngobrol itu bahkan ketemu orang ya, ketemu orang semenit itu bisa ngobrol macam-macam. Nah, ngobrol macam-macam kalau cuma semenit itu kan nggak bisa ya ngobrolin banyak. Tapi kalau kamu udah duduk ngopi-ngopi gitu kan ya, setengah jam mulai itu. Apalagi yang bisa dibicarain ya, apalagi ya bla 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 gitu. Terus berarah ke yang disukai ibu-ibu dan para wanita. Jadi kesempatan kali ini kita bakalan ngobrolin ini kesukaan favoritnya. Sebenarnya sih nggak cuma perempuan aja sih, tapi memang kayaknya itu tuh apa ya, guilty pleasure-nya perempuan. Nah, kita bakalan ngobrol sama Ustadz Munif, Ustadz kesayangan kita. Halo Ustadz. Halo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita mau membahas salah satu film ya, yang film pendek ya. Oh iya benar. Yang sedang viral. Iya, film pendek yang sedang viral di penghujung bulan Agustus tahun 2020 ini. Padahal dibuat 2018 ya. Dan ini kita patut bangga karena ini adalah karya anak Yogyakarta. Bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan juga ya Ustadz ya. Betul. Dan itu salah satu tradisi yang masih bisa kita lihat sampai sekarang ya. Tile, jenguknya tuh sambil rame-rame gitu kan ya, naik bak terbuka, dan di situ banyak hal yang terjadi Ustaz. Iya, sebetulnya obrolannya cuma satu kok. Obrolannya cuma satu ya. Ada Bu Tejo yang kemudian menginfokan tentang affair-nya Pak Lurah gitu kan. Iya benar. Ya, dengan seorang wanita, dan kemudian di situ terjadi dialog yang sangat cukup panjang gitu kan. Nah, benar. Kalau kita lihat dari sisi ini, nah sekarang dalam Islam itu batasannya kayak apa sih? Yang disebut dengan ngerasani atau ngerumpi itu yang nggak boleh atau yang boleh begini. Nah, pertama kita lihat ngerumpi atau kalau bahasa Jawanya ngerasani. Itu bagian, kalau bahasa Arabnya ghibah namanya. Ghibah. Ya. Ciri ghibah itu adalah ketika kita ngomongin orang yang kita omongin tahu dia marah, itulah namanya ghibah. Tapi mekanisme ghibah ini nggak mungkin dihindari, Mbak. Kenapa? Karena itu sebuah pilihan dalam kehidupan. Jadi Anda tinggal dipilih menjadi orang yang menghibah atau dihibahkan atau dighibah orang. Orang yang dighibah orang itu sebetulnya dalam konteks tertentu dia sedang dikurangi dosanya. Yang digibah ya. Iya, jadi tapi itu lihat konteks yang digibah. Kalau yang digibah adalah pezina, yang memang dalam tokoh itu kemudian real memang dia adalah pelaku selingkuh ya, zina seperti itu, ya tidak mengurangi dosanya, tetap aja dosanya gitu kan. Ya cuma dia kemudian ketika itu menjadi fitnah akan menjadi persoalan. Nah, disinilah kita, kalau kita lihat, saya akan menyarikan Mbak. Jadi apa sih yang boleh kita
kalau banyak yang mengatakan Ustadz apa itu ghibah syariah bukan gitu. Ghibah yang syariah ya, ghibah syar'i gitu. Apakah ada? Emang ada? Begini, tidak ada. Itu hanya istilah yang kita buat gitu kan. Nah, yang lebih tepat adalah mengambil hikmah dari sebuah peristiwa gitu. Jadi saya membiasakan diri itu mengambil hikmah dari sebuah peristiwa. Maka yang harus dilakukan kalau seperti ini pertama adalah niatnya dulu. Nah, ketika kita niatnya adalah menjatuhkan orang, niatnya memfitnah orang, niatnya adalah berdiri di atas kesenangan kesusahan orang, itu jelas kategorinya ghibah, Mbak. Nah, pertama niat. Jadi membedakan niat. Nah, kita lihat konteksnya. Yang tahu niat ini siapa? Ya kita sendiri. Benar. Dan Allah yang tahu. Makanya suami istri itu yang benar tidak akan lepas dari ghibah. Artinya dia akan menghibah. Tapi ghibahnya suami istri ini konteks yang baik. Misalnya dia sedang mempelajari kehidupan dari saudaranya, dari tetangganya, tapi itu nggak keluar. Hanya menjadi konsumsi suami istri ini sendiri. Nah, kemudian dia mengambil hikmah dari situ sehingga tidak melakukan tindakan yang sama, atau setidaknya dia menjadi orang yang bisa bersikap bagaimana ketika berhadapan dengan orang itu. Lebih bijak. Karena kita nggak mungkin tidak terlepas dari kayak ghibah begitu dalam rumah tangga. Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin nggak. Ketika karena ini ngomong suami istri ya. Nah, bener. Ketika kamu udah terbiasa, aku nggak bisa ngomong, nggak bisa ghibah dalam hidup ini, tapi dengan orang lain itu sudah ghibah banget. Nah, maka saya mengatakan ghibah syariah itu ada. Ya, artinya ini perlu untuk suami istri terbuka boleh. Menyebut aknumnya dan sebagainya itu nggak ada masalah karena ini suami istri. Ya, ketika sudah keluar dari suami istri itu adalah orang lain. Disitulah kemudian muncul hukum. Karena dia melibatkan orang lain. Nah, makanya pertama faktor niat dulu itu yang paling penting dijaga. Karena kalau kita tidak menjaga niat itu kan repot. Maka ketika seorang suami istri itu sedang melakukan pembicaraan membahas tentang orang lain, maka nawaitu mereka itu lebih cenderung untuk kemudian membuat terobosan-terobosan atau membuat sesuatu hal yang dia tidak meniru kesalahannya kalau itu ada sebuah peristiwa yang buruk gitu kan. Nah, kalau misalnya yang dighibahkan adalah peristiwa yang buruk yang bisa berefek kurang baik, misalnya dalam kasus ini adalah kayak kalau ditilik itu kan Dian yang sedang menjadi korbannya kan, yang kemudian rumor-rumornya dibicarakan, dirumorkan begitu kan. Nah, pada titik tertentu memang ghibah ini diwajibkan untuk menjadi pressure. Ya, cuma dengan data yang valid. Nah, jadi ghibah akan menjadi betul-betul ghibah dan berdosa kalau datanya nggak valid dan disampaikan dengan cara tidak syar'i. Yang syar'i itu gimana? Yang sederhana yang syar'i itu. Yang syar'i itu Anda temukan betul datanya dengan valid, bukan sakwasangka, bukan jarine, bukan lekondo katanya, kalau enggak lo ya. Kira-kira lo ya. Ya denger-denger sih. Kabar-kabar sih gitu. Jadi itu enggak valid. Hoax lah. Jarine. Kan biasanya. Nah, kalau valid itu begini, maka dalam Islam betapa yang namanya privasi orang dijaga memang. Misalnya kayak orang menuduh berbuat zina, itu harus ada saksinya 4. Ya, dan itu kan tidak mudah di zaman sekarang ini. Nah, sekarang saksi itu bisa dirapal, tidak harus 4. Cukup 1 dengan CCTV bisa, dengan video jelas bisa, atau dengan apapun yang kira-kira itu mengawakili 4 juga boleh. Itu kiasannya begitu. Misalnya nih, jelas-jelas misalnya Anda tahu si A itu suaminya adalah si B gitu kan. Nah, kemudian Anda tahu betul bahwa si A ini dengan orang lain dan orang lain Anda kenal siapa, kemudian dia masuk ke dalam kamar misalnya berdua. Nah, itu di situ kamu untuk tidak seudon juga susah. Iya benar. Yang maksudnya ngapain di situ misalnya, atau mungkin cuma main dakon atau sekak itu kan ya susah kan untuk menerjemahkan itu. Nah, di sini memfitnah orang, menghibah orang, suudon pada orang itu haram. Tapi berperilaku yang membuat orang lain kemudian menuduh atau mensuudoni kita juga nggak boleh, Mbak. Contoh, siapapun kalau wanita pulangnya malam dengan profesi yang tidak jelas, kecuali jelas ya profesinya, misalnya penyiar, siaran malam, penyiar siaran malam kan clear itu, ya kan, itu clear. Yang nggak jelas ini siapa, itu mesti akan menjadi sebuah sorotan kan. Jadi ghibah itu kadang diperlukan, Mbak. Dalam konteks kemudian untuk sebagai tekanan sosial. Loh, kadang-kadang mohon maaf sebuah kasus itu kalau nggak dighibah, nggak
boomingkan, kemudian malah kasus ini menguap, tidak diproses misalnya. Gara-gara digibahin banyak orang, sampai mana itu kok kelihatannya bebas-bebas saja, akhirnya dituntut secara adil misalnya. Itu juga bagian dari ghibah. Tapi ghibah yang kemudian terstruktur dengan baik. Jadi tidak selamanya ghibah itu buruk. Ya, ghibah yang buruk adalah kita sudah punya niat jahat, kemudian kita melakukan dengan memang tegas, kita ingin menjatuhkan orang, mengajak orang, faktanya tidak ada atau sedikit fakta diplunter-plunter, sehingga kepuasan Anda adalah ketika melihat orang itu jatuh. Nah, disitulah kemudian ghibah itu betul-betul mematikan sebagai fitnah. Al fitnah tu asatu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan ini berlaku. Nah, maka bayangkan konteks yang dibicarakan tadi oleh Bu Tejo itu, kalau kita lihat dalam sisi itu, dibantah kan oleh salah satu yang ada di situ, saya lupa namanya kan. Yuning kan dia membantah terus dengan sangat keras gitu kan, untuk walaupun akhirnya kan terbukti. Nah, cuma memang disinilah kemudian nyinyir itu memang kadang diperlukan dalam konteks tertentu. Ya makanya ibu-ibu itu menurut saya ada baiknya menjadi pengamat yang baik itu ya memang nyinyir kadang kan perlu, terutama di perumahan. Loh, coba di perumahan itu saya sendiri pernah jadi RT, Mbak. Dinyinyirin? Bukan. Jadi gara-gara ibu-ibu itu saya menangkap beberapa orang yang pernah berselingkuh di sana. Oh gitu. Jadi ada oknum, salah satu oknum pejabat lah, nggak disebutkan namanya. Itu kemudian ternyata mengontrak rumah di sana. Ya kontraknya rumah gitu kan. Nah terus ibu-ibu itu ya kepo aja, tahu aja nih anak perempuan yang tinggal di situ itu kalau pergi malam gitu kan, pulang dan kemudian pakaiannya seksi gitu kan. Mereka resah karena waktu dia keluar malam pulang pergi gitu, mungkin ibu-ibu masih biarin lah, itu haknya dia. Begitu ada laki-laki datang dan berganti-ganti, mulailah mereka lapor saya. Nah disitulah kemudian terjadi dialektika yang luar biasa sampai kita tabayun. Nah, agar nggak jadi ghibah, lebih baik kita tabayun. Ini solutifnya begitu kalau katanya Bu Tejo kan solutif. Misalnya itu solutif gitu ya. Solutif itu gini, kalau Anda itu dapat kabar, dapat apapun namanya, ketika menuju kepada kevalidan, lebih baik dicegah dengan cara apa? Bertabayun. Nah, tabayun yang bagus itu tidak rombongan. Kalau rombongan itu namanya demo dan menghakimi. Tapi kalau Anda sendiri kan bagus. Misalnya nih ada kelihatannya kok ada affair antara si A dan si B dan itu menurut banyak orang berbahaya, maka cukuplah perwakilan bila perlu seorang misalnya bagian RT sama keamanan berdua saja, kemudian datang silaturahmi. Nanyakan baik-baik, saya mau tabayun, konfirmasi, klarifikasi, apa benar ada berita bahwa kemarin tanggal sekian malam ini bla 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 dan sebagainya, sama nunjukkan fakta. Nih faktanya itu ada yang tahu di CCTV ini. Nah, saya pengen ada klarifikasi dari panjenengan karena saya sebagai pemangku di sini harus betul-betul mengetahui dan bertanggung jawab. Kalau misalnya itu iya, saya mohon untuk tidak diulangi. Tapi kalau misalnya tidak, saya mewakili warga mohon maaf. Keren itu. Jarang yang bisa begitu. Kadang-kadang kan cuma itu tenan. Jadi sudah jadi kompor tapi nggak ada faktanya. Itu yang berbahaya kan di situ. Dan itu efeknya ketika orang itu tidak melakukan, dosanya numpuk loh itu. Artinya orang itu didolimi kan. Kadang-kadang ada loh Mbak yang dia sebetulnya baik, nggak ada masalah, cuma difitnah begitu. Akhirnya sampai baksonya tutup karena diisukan babi misalnya, atau misalnya mie-nya diisukan babi misalnya, diisukan tikus misalnya, atau black campaign ya begitu tanpa ada proses gitu, itu memang menjadi persoalan. Nah, kembali ke tadi, jadi kadang-kadang, nah sekarang gimana sih agar kita ghibah ini menjadi, ya namanya ghibah tetap salah Mbak, cuma agar ghibah ini tadi ghibah ghibah istilahnya ghibah syar'i ya. Solutif mungkin ya. Ghibah solutif itu gimana sih? Caranya adalah Anda tidak menikmati membahas kesalahan orang. Cukuplah kesalahan itu dibahas untuk diambil hikmahnya dan kemudian apa yang kita lakukan versi kita, bukan membahas tersangkanya. Bukan membahas objeknya itu, tapi membahas setelah kita bahas bentar, kita lebih memonohok ke diri kita sendiri-sendiri. Itu yang tepat. Nah, yang sering terjadi di obrolan itu enggak. Dia nambah-nambahi berita sehingga ada kepuasan untuk menghakimi orang. Benar, kepuasan juga tersalurkan semua. Sehingga orang yang tadinya enggak tahu menjadi tahu, kemudian menjadi dia sama-sama membenci, sama-sama bareng-bareng. Nah, itu yang berbahaya. Kenal aja enggak gitu ya. Iya, itu yang jadi persoalan. Benar.
Makanya saya menyarankan kepada teman-teman kos untuk nongkrong itu yang kita bahas bukan orang kalau bisa, tapi materi. Misalnya next mau apa, gimana skripsinya, gimana kita mau buka bisnis apa. Ini era pandemi seperti ini sekarang jualan yang konvensional sudah nggak laku loh, kita harus mulai digitalisasi. Harus melakukan terobosan. Gimana anakmu kira-kira ke next mau sekolah tetap sekolah di jalur formal atau mau bikin non formal kalau seperti ini. Jadi diskusi begitu itu lebih menyehatkan. Atau gimana nih biar kita nggak punya utang kita lunas gitu kan, lebih menyehatkan. Nah kita seringnya kalau ketemu tuh bi kabari dini biasa. Wah kita era bahagia ya. Wah jadi pokoknya seneng gitu. Bener. Apalagi ada orang yang udah nandui gitu kan, padahal kita nggak pernah tahu kayak apa. Iya benar. Nah tapi dan sebelum nanti kita lanjutkan itu ada yang menarik Mbak, yang bahaya. Ada dosa yang itu berbahaya dari riba itu ada. Jadi kalau dosa zina itu pertobatannya ada. Tapi kalau untuk dosa zina yang sudah menikah itu agak berat karena dalam Islam harus dirajam kan. Itu parah gitu kan. Itu harus sampai ke Mekah dia kalau mau. Harus mau bukan kalau mau. Karena kan enggak ada rajam, Mbak. Dia di Indonesia enggak ada ya. Terus kalau dosa yang lain-lain itu pertobatannya disediakan. Nah, ada dosa yang berbahaya selain dari syirik, zina dan teman-temannya. Ada yang tidak kalah bahaya walaupun paling top itu syirik ya dosanya. Benar. Adalah dosa menyakiti hati orang lain. Ini paling berat. Karena kita harus mendapat lisensi maaf dari dia. Nah, repotnya kalau kita ghibah orang yang kita ghibah nggak tahu kalau sedang kita ghibah kita itu jelas-jelas salah, itu hanya fitnah, maka dia nggak bisa memaafkan ketika sampai akhirat. Apalagi dia sudah meninggal dunia, kita belum sempat minta maaf terus. Wah, susah itu nanti. Di sana nanti amalnya akan kesedot semua. Benar. Nah makanya cara orang-orang dulu itu kenapa sangat zaman sahabat itu nggak ada loh istilah nongkrong kemudian ngerasani orang, itu jarang terjadi. Belum ada coffee shop soalnya Ustaz. Ya kalau di zaman dulu ada ya coffee shop ala-ala dulu ya. Ya tapi mereka itu lebih sering mengkaji mengenai masalah materi tentang dakwah, materi tentang keislaman gitu. Jadi seharusnya kita sekarang sudah merubah polanya untuk tidak membicarakan orang melulu. Benar. Boleh, tetapi dibatasi dalam konteks misalnya, jarene si Anu tertangkap ya, masuk penjara ya. Udah, kalau begitu ya kita ambil hikmahnya kenapa dia bisa masuk. Kok bisa masuk ya? Hati-hati loh, hari ini kita ngerasani dia yang masuk penjara. Bisa jadi suatu saat Anda semua yang ngobrol ini juga masuk nantinya. Dengan kasus yang mirip-mirip sama ataupun beda. Maka sekarang ayo walaupun dia itu memang buruk dan kemudian di penjara, tengok yuk. Ya itu kan menjadi menarik, di situ ada solusinya. Ngerasaninya ada, tapi solusinya ada. Tidak hanya kemudian kan ada orang habis selesai dari situ itu yang ada cuma menambah benci, menambah dendam, menambah permusuhan. Nah, dosa orang yang ngompori itulah wah besok jangan tanya itu kayak apa dosanya. Gitu. Tapi tanpa sadar kadang-kadang Ustadz kayak gitu. Kadang-kadang kan kita tuh ngobrolin orang gitu kan. Mungkin ya antara sesama saudara nih kumpul gitu. Ngobrolin ini sebenarnya niatannya nggak buruk gitu. Kita cuma cari solusi biar orang yang kita omongin tuh semua bisa jadi yang lebih baik lagi. Maksudnya ini gimana ya biar sikapnya tuh nggak kayak gini terus. Semua ya dia udah punya masalah gitu sama dia selalu sering menyakiti hati ibunya atau gimana gitu. Nah sebenarnya kita tuh mencarikan solusi untuk dia, tapi kan mau nggak mau keburukannya kita omongin nih Ustadz ya kan ya. Nah sebenarnya kan mencari solusi, batasannya biar nggak jadi gibah yang dosanya susah banget itu gimana tuh Pertama Ustadz? Kita membahasnya hanya satu tema. Misalnya tema A, ya kita batasi jangan terlalu lama. Kalau lama itu sudah nanti beda tema lagi nanti. Misalnya kita bahas salah satu saudara yang sama ibu itu suka menyakiti hatinya. Oh ya masa ya itu kok begini ya. Terus kamu ada fakta apa? Nggak apa-apa diungkap. Ini kemarin aku lihat adik itu ternyata waduh sama ibu itu ketusnya minta ampun. Gini, aku tahu itu gini. Apalagi gini dah. Semua udah ini semua udah oke. Kita sarikan. Kapan kita lihat momen yang tepat, ayo kita ajak dia makan atau kita keluar hangout bersama. Kita coba berbagi, kita minta dengan baik-baik sama dia, dengan mimik yang kita setting ekspresif, betul-betul memohon atau istilahnya meminta belas kasihan.
itu beda hasilnya. Misalnya kakeknya diajak, Dek ini nih ada yang mau dibicarakan misalnya gitu, setelah tengok ya, oh gimana, ada apa Mbak, Mas, Dek, ini sebelumnya mohon maaf ya, ini daripada nanti kami hanya di belakang, kami nggak seneng ngomong di belakang, kami ingin ngomong di depan, tapi nawaitu kami tenan ini lillahi ta'ala, kami ingin ini untuk jadi baik. Oh nopo toh ini gini, kemarin kan ada fakta-fakta, sebutkan aja, ini tahu begini, ini tahu begini. Nah ada apa sih? Saya hanya pengen kita sama ibu itu baik. Nah bisa nggak misalnya, yuk aku nanti juga minta maaf bareng-bareng, jadi agar kamu tidak terkesan minta maaf sendiri, nanti anak-anak minta maaf bareng sama ibu kalau selama ini salah. Gimana? Kamu bersedia atau enggak? Jadi dengan bahasa itu mungkin dia akan tertarik. Oh iya gitu kan. Yang ada kan kita enggak kan? Aku lho, kalau ibu ora tau iso kakor ki ngopo kowe. Nah kan gitu Pak. Ya dia sudah perlawanan dulu. Saya kira dari semua orang ketika dia ngomongnya baik, itu terimanya insya Allah baik, Mbak. Ya, jadi coba saya mengomentari Bu Tejo dalam Tile itu ya. Artinya ngomong nyinyirnya kan luar biasa cetar. Walaupun itu benar. Iya, walaupun itu benar semua. Cuma ketika hanya omongan seperti itu kan menjadi memecahkan, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kalau sampai nggak terbukti, dia sudah ada clear ya, dia sudah faktanya memang selingkuh. Cuma ketika tidak terbukti, itu kan menjadi seakan-akan itu terbelah semua. Tetap terbelah kan, pro dan kontra. Maka sebetulnya tugasnya kalau kita melihat seperti itu, kita harus mencoba untuk gimana biar itu kalau bisa selamat sebelum konangan dibongkar, itu diselamatkan. Jadi sebelum istrinya tahu, anaknya tahu, ini kalau bisa pelakunya dikasih tahu sehingga mengurungkan niat, membatalkan niat, mengakhiri hubungan. Gitu loh Mbak. Itu begitu. Nah, tapi kan susah banget kayak gitu Ustaz. Iya, makanya jalan terbaik adalah kenapa di sebuah tatanan kehidupan mesti ada leadernya. Kampung misalnya, dia punya RT. Tapi RT-nya selingkuh Ustaz. Ya kan ada RW. Tapi RW-nya selingkuh Ustaz. Kan ada lurah. Tapi lurahnya selingkuh Ustaz. Kan ada camat. Tapi camatnya selingkuh Ustaz. Kan ada bupati wali kota. Bupati wali kota selingkuh Ustaz. Kan ada gubernurnya. Kan gitu kan. Gubernurnya kan juga selingkuh Ustaz. Kan ada menteri-menterinya. Menteri juga selingkuh Ustaz. Kan ada presiden. Presiden juga selingkuh Ustaz. Kan ada Allah. itu negara macam apa? Loh, iya kan enggak bisa ini kasarannya kan ada. Nah, makanya ini saya ngasih saran kepada teman-teman kos yang kebetulan menjadi leader di sebuah organisasi, baik itu pemerintahan level terkecil RT tadi, ataupun sampai level besar, ataupun kepala rumah tangga, Anda diminta pertanggungjawaban tuh. Makanya ketika ada sesuatu hal itu lebih baik tabayun, segera dicek, segera dilakukan penegasan. Benar. Memang itu kelihatannya menyakitkan dan boleh dikatakan mencampuri orang lain, tapi itu ada dasar hukumnya. Man minkum mungkaron, kalau kamu lihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka rubahlah dengan kekuatanmu. Kekuatan berarti perda, undang-undang, peraturan, sebagai kepala negara, kepala rumah tangga, kepala apa saja, itu bisa membuat dengan biyadi. Fa'ilam yastati fabilisan. Kalau engkau nggak mampu dengan peraturan, dengan lisanmu, datangi dia, ajak ngobrol baik-baik, tabayun, check and reject. Fa'ilam yastati fabiqolbi. Kalau kamu nggak mampu dengan ngomongan, ya kamu dengan hati. Dengan hati itu artinya kita berdoa, mendoakan, wa dzalika at'aful iman. Nah, dengan hati itu rendah iman. Itu tetap beriman tapi paling rendah. Paling bagus ya dengan peraturan. Misalnya ada orang dapat laporan, Pak RT ini itu kelihatannya selingkuh. Mohon maaf ya, kalian jangan hanya suudzon, jangan hanya sakwasangka. Saya mau melakukan yang dengan tegas kalau kalian semuanya bisa membuktikan. Nah, sekarang saya kasih tugas kalian, bikin sebuah perangkap untuk OTT. Nanti kita OTT bersama-sama, kita proses, kita laporan kepada pihak berwajib. Wah, keren gitu RT-nya. Jadi nggak model main sakwasangka. Tunggu betul sampai betul-betul dia, mohon maaf ya, di kamarnya, bila perlu memang sudah dalam posisi begitu, orang menyaksikan banyak, diarak bersama. Nah, itu kan lain persoalan. Nah, jadi itulah tugas leader. Kalau cuma rerasan, kalau cuma ghibah, kalau cuma ngerasah nih, cuma ngerumpi, nggak ada solusi.
Benar. dan akan membuat dosa lebih banyak lagi. Ya, Maka muter aja ya, dosanya, dan salah satu resep agar kita nggak sering menggibah seperti itu, makanya usahakan sebelum kita ketemuan dengan orang, sebelum kita mau nongkrong dengan orang, kita sudah punya topiknya dulu. Di planning ya. Ya, jadi Benar. nanti saya mau ngobrolin ini, jadi sudah ada temanya. Ketika mau diajak ngobrol sama itu, ya dilayani sebentar, alihkan kemudian Ke topik masuk yang ke sudah topik disiapkan. tentang teh, tentang kopi, atau tentang gimana bisnis. Sekarang lagu Yanu ya, marak begitu, dan itu bisa kok. Itu bisa, karena kalau kita sudah keseringan itu, nanti hati-hati loh. Salah satu dosa yang efek yang sangat luar biasa dari dari ghibah seperti itu adalah orang yang menghibah itu tidak kemana-mana, tapi yang dihibah itu malah kemana-mana. Artinya dia bisa jadi orang itu menjadi leading, menjadi bagus, menjadi luar biasa, sementara yang menghibah itu hanya di situ-situ aja. Jadi ghibah itu mirip calo. Dia cuma nawarin aja, Bandung, Jakarta, Solo, Surabaya. Yang lain pada terbang, kemana-mana, dia nggak kemana-mana. Yang lain pada sukses, dia nggak kemana-mana. Karena dari dulu kerjanya cuma ngomongin orang, yang diomongin. Iya, benar. Dan satu lagi Mbak, di sini kita pengen sampaikan bahwa Anda tidak boleh ghibah, tapi Anda siap digibah. Ini penting, karena kalau tidak menggibah itu gampang, kita tinggal diem. Tapi kalau kita digibah orang, kita harus punya kekuatan. Artinya kita harus punya antibodi ketika kita digibah gimana. Nah itu penting. Kenapa? Karena daya tahan tubuh terhadap gibahan orang itu penting. Selama kita tidak melakukan apa yang dia sangkakan, tenang aja. Tenang aja. Karena begini, kalau kita terlalu mikir, Mbak Din, kita ini dia ngomongin ini gitu. Ya senyum aja, nggak apa-apa. Itu aja. Siapa tuh orangnya? Orang mana itu? Hah? Itu satu orang, Mbak. Kalau kemudian yang lapor 100 orang, jantungan nanti. Iya benar. Ya kan, makanya disinilah penting strategi agar tidak ghibah itu kita jalankan, tapi strategi ketika kita digibah itu juga dijalankan. Jadi dua-duanya kita ready begitu. Stay cool aja ya kalau sama digibah. Toh kita kan lagi ditransfer pahala ya kan betul, Ustaz. ya. Tapi ya sebisa mungkin ya tadi kalau semua mungkin kamu mau kumpul-kumpul sama teman-teman gitu buat meminimalisir gibah, itu memang kamu harus nyiapin topik gitu kan ya. Kalau sama memang topik kita sekarang yang lagi hype itu adalah film tile atau film-film yang lain, ya udah dibahas aja itu ya kan apa-apa, lebih bagus. Ngebahas actingnya si aktris atau aktor itu kan nggak masuk gibah ya Ustadz ya. Kita kan kayak menelaah aja. Enggak. Jadi resensi kayak resensi. Iya benar. Tapi memang agak berat sih untuk yang perempuan-perempuan. Kita coba aja sedikit demi sedikit. Yuk bareng-bareng yuk teman kos yuk. Gampang caranya, kurangin nongkrongnya. Banyakin nongkrong dengan suami. Benar. Kalau punya suami? Ya segera nikah. Karena pacaran itu hati-hati, banyak negatifnya daripada positifnya. Gitu. Baik. Itu tadi ya teman kos, tentang gimana semua bisa diambil manfaatnya. Dan kalau semua ada kesalahan dari kita, mohon maafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen. Kamu kasih komentar ya apa aja yang pengen dibahas di Kosakata selanjutnya ya. Jangan lupa kita ketemu lagi kapan-kapan di Kosakata. Kita obrolin seputar Quran, Islam dan ceritanya. Terima kasih Ustaz Munif. Kita pamitan dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.